Aku berpikir di saat itu ya udahlah, orang-orang juga pasti kan nggak ngapa-ngapain, dan itu cuma gampang, cuma 5 menit apa kalau nggak salah. Peduli ke mereka itu goes a long way, nggak cuman sekedar hai apa kabar, hi how are you doing, tapi benar-benar being there untuk mereka di saat mereka lagi butuh at their lowest point gitu. Sebagian banyak kita habiskan dengan berolahraga sih, sama kita ada juga komunitas olahraga, teman-teman terdekat juga akhirnya gue ajak juga untuk olahraga, tentu tetap dengan mengikuti prokes. Banyak teman-teman konten creator yang akhirnya baru mulai meng-create konten, dan aku bantuin mereka untuk gimana sih jadi konten creator dari nol sampai cukup gede di platform social media kita. Cinta dengan olahraga ini semakin dalam semenjak pandemi. Akhirnya aku memutuskan untuk ngambil sertifikasi untuk mengetahui yoga ini lebih dalam dan lain-lain, sampai akhirnya aku bisa ngajar. Pakai hati kita. Teruntuk teman-teman di luar sana, apa kabar? Tentunya bukan hal yang mudah menjalani masa pandemi yang sudah 2 tahun berjalan tanpa tahu kapan akan berakhir. Banyak cerita sedih di masa ini. Ada yang kehilangan orang tercinta karena tidak mampu melawan virus yang menyerangnya. Ada juga yang kehilangan pekerjaan dan usahanya. Gimana caranya bertahan hidup saat kehidupan berbalik 180 derajat dari kehidupan sebelumnya? Siapa yang harus disalahkan? Namun di balik duka cita, tetaplah ada kisah sukacita yang memberikan harapan. Tidak harus dengan sesuatu yang besar. Para sahabat hati ini sudah melakukan aksi mulia yang menjadi contoh sebuah kesetiaan terhadap konsep hidup haruslah saling menguatkan. Aksi manis yang bisa membuat kita tersenyum manis. Halo semuanya, nama aku Pangeran Lantang. Profesi aku pekerja seni, bisa dibilang pekerja seni atau aktor. Aku sih sejauh ini selama 2 tahun, kan selama 2 tahun ini maksudnya ada yang lockdown, ada yang enggak gitu kan. Maksudnya ada yang di rumah, ada yang enggak. Cuman aku akan menjawab yang pas lockdownnya aja, yang di rumah. Mungkin kayak bikin video gitu, terus tips and tricksnya olahraga. Biar kalian tetap sehat gitu. Cuman nggak tahu ya, kalau orang-orang itu kan pasti orang-orang ada yang suka olahraga atau enggak. Ya aku bikin video itu dan aku membagikan. Karena emang ternyata pas aku post juga banyak yang tertarik gitu. Hai, nama aku Ana Yasmin. Profesiku adalah sebagai aktris dan juga mental health mentor dan juga advokat thalassemia. Iya ya, udah 2 tahun dan kita nggak tahu sampai kapan ini pandeminya berjalan atau bahkan kapan berakhir. Tapi ini perjalanan sih buat aku, dan selama 2 tahun ini aku pelan-pelan sadar juga kalau ternyata paling nggak hal baik yang aku sadari bahwa aku selama ini udah melakukan tindakan ini loh, adalah aku mulai pelan-pelan lebih peduli, dan nggak cuman peduli ke sesama tapi ke diri sendiri juga. Pandemi yang udah jalan 2 tahun ini juga understandable banget kalau orang-orang lama-lama makin capek secara mental, dan akhirnya beberapa temen aku juga banyak yang sempat di titik terendah mereka, including aku. Dan itu bikin mereka kayak mau nyerah aja sama hidup, dan itu juga yang bikin aku nyadar peduli ke mereka itu goes a long way, nggak cuman sekedar hai apa kabar, hi how are you doing, tapi benar-benar being there untuk mereka di saat mereka lagi butuh at their lowest point gitu. Dan aku ngerasa kayak dikuatin banget sih dengan keberadaan mereka, walaupun kadang-kadang mereka juga nggak selalu ada gitu ya untuk aku, dan aku pun juga nggak selamanya bisa selalu ada untuk mereka. Tapi kebaikan aku yang aku rasakan adalah kebersamaan itu walaupun berjarak. Kemudian juga peduli ke diri sendiri, artinya aku lebih independen lagi untuk bisa ngangkat diri sendiri. Yuk, I have friends, I have people yang sayang sama aku, dan aku pun sayang sama mereka. Dan kita nunjukin dengan cara kita masing-masing yang unik, itu bikin aku jadi ngerasa nggak sesendirian itu sih. Halo, nama gue Evan, dan
Gue sekarang bekerja sebagai video editor di Oxygen Creative Home. Kegiatan gue selama pandemi ini biasa kita sama teman-teman komunitas kecil, ya kita bikin konten-konten yang membantu kita untuk mengingatkan betapa pentingnya kita jaga kesehatan, jaga aktivitas, tentu tetap dengan mengikuti prokes. Karena memang selama pandemi kan beberapa pekerjaan yang gue kerjakan itu ada yang kepotong, jadi nggak semua pekerjaan bisa diambil, akhirnya kita lebih produktif di bidang sosial. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anya, aku dari partnership social media. Karena kan kerjaan aku itu partnership social media dan aku mengurus banyak konten creator. Dan selama pandemi tuh banyak teman-teman konten creator yang akhirnya baru mulai meng-create konten. Dan aku bantuin mereka untuk gimana sih jadi konten creator dari nol sampai cukup gede di platform social media kita. Dan kebetulan dari mereka ada yang punya uang jajan tambahan atau di endorse akhirnya selama pandemi. Jadi nambah-nambah uang jajan mereka selama pandemi ini, bisa nambah networking juga, jadi mereka juga happy. Itu sih mungkin yang sedikit kebaikan yang aku kerjain selama, yang relate sama kerjaan aku ya selama pandemi. Halo, aku Alisa Bidin, aku seorang aktris. Selama pandemi ini, aku menemukan salah satu passion yang sangat positif untuk diriku tentunya, yaitu yoga. Aku mulai jatuh cinta dengan olahraga ini semakin dalam semenjak pandemi, sampai akhirnya aku bisa ngajar yoga. Nah, aku kira kebaikannya itu hanya untuk diriku aja gitu, ternyata yoga bisa memberikan tubuh yang lebih sehat, pikiran gitu ya, kebiasaan yang lebih baik dan lain-lain untuk diriku. Tapi ternyata setelah itu aku dikasih kesempatan untuk ngajar dan 50% profit dari kelas ngajarku bisa aku sharing. Jadi setelah itu aku diberi kesempatan untuk ngajar, terutama di salah satunya ya di gudang-gudang yoga studio. Dan saat ngajar aku bisa buat kami bisa buat yoga for charity gitu. 50% profit dari kelas ngajarku bisa aku sharing, bisa kami sharingkan ke berbagai NGO yang membutuhkan. Waktu itu sempat kerjasama dengan Ayo Belajar karena waktu itu lagi tanggal Hari Pendidikan Nasional. Jadi kelas-kelas, jadi aku membuka kesempatan, kami membuka ruang untuk teman-teman yang mau hidup sehat, ingin beryoga, tapi juga ingin berbagi kebaikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kayak ya banyak hal yang bisa dilakukan gitu dalam satu aktivitas ini. Paling kalau misalnya aku ke ATM gitu kan, karena kan selama 2 tahun pandemik ini kan semua orang dibilang semua susah. Kayak nggak cuman susah dari material doang ya, pasti susah dari semuanya lah gitu. Terus ada orang di jalan yang kayak pengemis atau tukang parkir deh, nggak usah pengemis, tukang parkir gitu. Aku kadang suka kasih lebih, misalnya 20.000, tapi menurut mereka kan biasanya parkiran paling 2.000 lah gitu kan, 2.000. Cuman aku kasih 20.000, 40.000 gitu, mereka udah seneng banget dan aku ngeliat mereka seneng, aku juga ikut seneng banget sih. Itu yang kalau itu udah hati tuh. Banyak kalau kenangan yang memorable. Karena aku kan kerjasama sama banyak orang dan mereka tuh waktu udah achieve bahwa akhirnya mereka bisa di-endorse sama brand karena mereka belajar, waktu itu kita belajar bareng-bareng juga dari nol. Nah itu tuh mereka kadang suka ngasih notes atau bingkisan kayak thank you Kak Anya udah bantuin kita dari nol sampai sekarang udah ada brand notice, dan dia jadi dapat banyak banget panggilan di TV kayak gitu-gitu sih. Touchable banget buat aku ya, kayak wah ternyata aku kerja ada impact-nya juga, bukan jadi nggak cuman kerja doang gitu. So I guess aku pengen tetap, terlepas anti pandemi udah selesai, amin gitu ya. Aku pengen banget untuk tetap bisa continue this little things yang aku sudah lakukan selama pandemi. Catch up ke orang, follow up
kabar mereka, mentally especially. Kemudian juga being kind to myself, kayak ya udah, kalau kesel ya kesel, kalau nangis ya nangis, nggak ada lagi tuh terlalu keras sama diri sendiri, karena dunia udah keras sih menurut aku. Pandemi udah cukup bikin kita ngerasa dunia sekeras itu. So I guess it's time to start being gentle lagi sama diri sendiri dan orang lain. Gitu. Hal ini aku harap masih bisa terus berjalan, di mana aku tetap bisa melakukan hal positif, yaitu menjaga diri lebih sehat, tapi juga mengajak teman-teman membuka opportunity buat banyak orang untuk saling membantu gitu. Karena akan lebih baik kalau kita bisa sehat bersama secara mental, secara fisik, dan secara lingkungan tentunya. Ooh, ooh.